إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, hidayah serta taufik, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kita untuk menjumpai hari raya Idul Fitri dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sehat di tempat ini, di tempat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah Siyamur Ramadan, Qiyamur Ramadan, ibadah menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang telah kita amalkan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi ampunan dari dosa-dosa kita yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia tengah bergembira mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bergembira menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan hari kemenangan. Namun ketahuilah, Allah tidak menjadikan hari raya besar ini kecuali dengan 2 tujuan yang agung. Yang pertama yakni agar manusia bersyukur dan bertakbir memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan selama bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan tersebut kita telah dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, mengamalkan salat malam, membaca Al-Quran, berangkat salat subuh lebih awal dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua yakni agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, riang gembira, namun masih dalam batas-batas syariat agama Islam, berpakaian yang sesuai dengan syar'i, berakhlak karimah dan tidak berlebihan dalam menghambur-hamburkan harta. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaum qad dallu min qablu wa adallu. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat terdahulu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itulah 2 jalan, itulah 2 tujuan Allah Azza wa Jalla menjadikan hari raya Idul Fitri untuk kaum muslimin. Jamaah yang ada di sini wajib memperhatikan
dan menjaganya supaya Idul Fitri kita menjadi lebih berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah musim yang sangat agung untuk membiasakan diri dalam ketaatan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi sekarang Ramadan telah meninggalkan kita, dan ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla atas segala yang telah kita lakukan di bulan tersebut. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari bulan Ramadan kecuali catatan amal yang kelak akan diperlihatkan pada hari kiamat. Ibarat seorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya, maka dia akan menghitung berapa keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan. Begitu pula dengan kita hari ini, jamaah yang dirahmati Allah. Setelah menyelesaikan rutinitas ibadah puasa kita, kini saatnya bermuhasabah dan merenung apakah amalan kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Azza wa Jalla ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa diterima atau tidaknya suatu amal ditandai oleh amal soleh yang berkelanjutan. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim di tafsir suratul Lail, diungkapkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Latif Al-Latif Al-Ma'arif, bahwa sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan adalah adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amalan keburukan adalah adanya amalan keburukan setelahnya. Sehingga sangat disayangkan jamaah yang dirahmati Allah, jika ada seorang muslim yang meninggalkan amal soleh setelah bulan Ramadan. Sangat amat disayangkan jika ada seorang muslim yang di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, dia rajin menghidupkan malam-malamnya dengan siam, dengan qiyam, menghiasi siang-siang harinya dengan puasa, namun di luar Ramadan dia kembali tersesat, dia kembali menjauh dari masjid Allah, dia kembali bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini menunjukkan bahwa amal ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menyampaikan dalam khutbahnya yang sangat mengharukan, wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, engkau mempunyai Tuhan yang disembah dan ditaati, tapi mengapa kau lupakan setelah Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian salat 5 waktu di masjid-masjid Allah. Namun mengapa kalian lupa atau pura-pura lupa setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kemaksiatan, tetapi mengapa itu semua dilupakan setelah berlalunya bulan Ramadan? Wahai kalian, sesungguhnya kalian tahu di depan kalian ada surga dan ada neraka, ada nikmat dan ada siksa, tetapi mengapa engkau lalai dengan itu semua setelah berlalunya Ramadan? Wahai kalian yang selalu memenuhi masjid-masjid Allah dan membaca Al-Quran berlembar-lembar, apakah kalian akan menghilang setelah Ramadan? Sungguh heran dengan keadaan seorang mukmin yang tidak mengingat Allah kecuali di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aid rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kerugian besar jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh kerugian besar jika dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata tahun depan kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Inilah yang membuat para ulama khawatir. Kebanyakan mereka selalu mengungkapkan rasa khawatir dan sedih saat berpisah dengan bulan suci Ramadan. Salah satunya Ibnu Rajab radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau mengatakan, bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan suci Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu dengannya. Berkata juga sebagian salaf,
Seandainya aku tahu bahwa Allah menerima amalanku walau seberat biji zarrah, pasti aku akan berangan kematian. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan kemarin haruslah bisa memberi perubahan pada diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Selalu istiqamah dalam beribadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan setelah perginya bulan suci Ramadan. Sungguh tidak ada yang tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sungguh kita juga tidak tahu apakah masih bisa sujud, masih bisa ruku, masih bisa menangis di malam hari di bulan suci Ramadan. Mari di hari kemenangan ini kita buka lembaran yang baru, bersiap menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan hadir. Sebab belenggu-belenggu syaitan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali leluasa melancarkan godaan-godaannya. Maka jadilah muslim yang istiqamah. Jadilah muslim yang istiqamah. Jadilah muslim yang senantiasa mengingat Allah tidak hanya di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir kepada para ibu-ibu sekalian, ketahuilah di saat khutbah Id, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat khusus untuk para wanita. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke arah jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati dan mengingatkan para wanita seraya bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Hendaklah kalian wahai para wanita bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan bakar penghuni neraka jahanam. Mendengar nasihat Nabi tersebut, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipinya kehitaman dan bertanya, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Apabila engkau mendapati suamimu ridha kepadamu dan membuat engkau sebagai istri yang sabar serta tabah dalam menjalani kehidupan dalam berkeluarga, maka sesungguhnya engkau sedang membuka pintu surga yang lebar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kami akhiri, kembali mengingatkan agar meluruskan niat dalam berhias di hari raya. Perbanyaklah syukur, perbanyaklah tahmid, takbir, dan janganlah melampaui batas. Berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i dan berakhlaklah dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan semua anggota badan akan dimintai pertanggungjawaban. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Mannan, ya Badi'us samawat wal ard, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal jalali wal ikram. Anta munna alaina bimahabbatika wal ikhlas wa mahabbah rasulika wal ittiba' lah wa mahabbati syar'ika wat tamassuka bih. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirana ya Allah allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayah az-ziyadata lana fi kulli khair wal maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله طاعتكم تقبل الله صيامنا وقيامنا سجودنا وركوعنا تلاوتنا وتخصعنا إنه سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.